السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Asmaul Husna malam ini memasuki pembahasan nama Allah yang ke-58, yaitu Al-Ghafur. Dalam bahasa Indonesia, Al-Ghafur diartikan Maha Pengampun. Dan pemaknaan tersebut bukanlah makna asli, tetapi makna konsekuensi. Sebab asal arti dari Al-Ghafur adalah yang Maha menutupi. Namun setiap orang yang kesalahan-kesalahannya ditutupi oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah, berarti Allah mengampuninya. Jadi asal arti dari Al-Ghafur, Allah Maha menutupi. Maksudnya Allah Maha menutupi kesalahan-kesalahan hambanya. Namun siapa yang kesalahannya telah ditutupi oleh Allah, berarti Allah mengampuni kesalahan tersebut. Sehingga konsekuensi kesalahan yang ditutupi oleh Allah adalah ampunan. Dua hadis berkenaan dengan hal ini. Hadis pertama, Nabi kita menjelaskan bahwa sampai di akhirat ada seseorang yang akan dihakimi oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kesalahan-kesalahannya. Tapi ada beberapa kesalahan yang tidak terlihat. Dan orang ini ingat betul, saya pernah begini, saya pernah begitu. Tapi saya tidak melihat catatan itu. Allah Subhanahu wa taala bertanya, ternyata pertanyaan ini agar yang bersangkutan mengaku. Allah berfirman, "Alasta taf'alu kadza?" Bukankah kamu pernah melakukan dosa ini? Yang bersangkutan mengatakan, "Ay Rabbi, na'am." Betul ya Allah, aku melakukannya. Allah bertanya lagi, "Alasta taf'alu dzamba kadza?" Bukankah kamu pernah melakukan dosa yang begini juga? Sambil menyebutkan dosanya. Yang bersangkutan untuk kedua kalinya mengakui, "Ay Rabbi, na'am." Begitupun pertanyaan yang ketiga. Jadi berapapun dosa yang ditanyakan oleh Allah selalu diakui dan dijawab, "Ya Allah, betul, saya melakukannya."
Setelah orang ini mengakui kesalahan-kesalahan tersebut, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Dosa-dosa tadi telah aku tutupi di dunia sehingga tidak ada yang tahu. Dan hari ini aku ampuni. Dosa-dosa tersebut aku telah rahasiakan di dunia, aku tutupi di dunia sehingga tidak ada yang tahu, dan hari ini aku mengampuninya. Maka ulama-ulama kita mengambil kesimpulan dari hadis ini, semua dosa yang menjadi rahasia antara seseorang dengan Allah, Allah akan mengampuninya. Hadis kedua berkenaan dengan masalah ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Semua umatku akan dilindungi meski dengan kesalahan-kesalahannya, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam kesalahan. Jadi Allah tidak akan mencabut perlindungannya meski seseorang melakukan kesalahan, kecuali kalau kesalahan itu telah dilakukan terang-terangan. Maka di kawasan-kawasan azab, di lokasi-lokasi azab, dipastikan maksiat di lokasi tersebut sudah dilakukan terang-terangan. Karena Allah berfirman, karena Nabi SAW bersabda bahwa umat ini akan dilindungi oleh Allah meski dengan kesalahan-kesalahannya, kecuali orang yang telah terang-terangan dengan kesalahan. Baik, jadi Al-Ghafur arti aslinya adalah Allah Maha menutupi, tapi konsekuensinya adalah Allah Maha mengampuni. Karena setiap dosa yang ditutupi oleh Allah, berarti Allah akan mengampuninya. Makanya muncul terjemahan bahasa Indonesia, Maha mengampuni. Dan itu sekali lagi, makna konsekuensional, jadi bukan makna asli. Jamaah sekalian yang saya hormati, insya Allah Anda tahu pernah terjadi kasus perzinahan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki tukang bangunan bernama Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu. Entah apalah yang terjadi interaksi antara Ma'iz bin Malik dengan pemilik rumah hingga akhirnya terjadi zina. Datang seseorang yang bernama Hazzal al-Aslami. Maka beliau melaporkan zina ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu mengakui, akhirnya beliau dirajam sampai mati. Setelah rajam selesai, Ma'iz bin Malik wafat, dimakamkan. Nabi SAW memanggil sang pelapor. Bukan pelakor, pelapor, yang bernama Hazzal al-Aslami tadi. Kata Nabi SAW, ya Hazzal, lau satarta lakana afdal. Wahai Hazzal, seandainya zina di depan matamu itu kau tutupi, kau rahasiakan, itu jauh lebih baik. Hanya saja Nabi kita sebagai negara yang menerima laporan kasus perzinahan, tentu beliau harus mengambil langkah hukum, yaitu merajam sang pelaku. Tapi Nabi kita mengatakan, wahai Hazzal, seandainya kesalahan itu kau lihat, kemudian kau rahasiakan, jauh lebih baik daripada kau melaporkannya.
Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena Allah Azza wa Jalla Al-Ghafur, Maha menutupi kesalahan hamba-hambanya, dan Allah pun menyukai, mencintai hamba-hamba yang menjadi tabir untuk menutupi kesalahan orang-orang lain. Jadi jamaah sekalian, pastikanlah semua kesalahan yang sampai pada Anda akan berhenti pada Anda. Dan kesalahan itu tidak lagi menyebar melalui Anda. Nabi bersabda, "Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapapun yang selalu menutupi kesalahan orang lain, Allah pun akan menutupi kesalahan-kesalahan. Baik. Al-Quranul Karim menyebutkan nama Al-Ghafur dalam jumlah yang sangat banyak, yaitu 91 kali. Nah, tentu jumlah yang sangat banyak ini memberikan isyarat agar jangan ada lagi para pendosa yang berputus asa. Jadi Allah berkali-kali mengulang-ulang namanya Al-Ghafur untuk mengirimkan pesan harapan dan optimisme. Wahai kalian yang berdosa, meski dosa kalian telah melampaui batas, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah berdosa ke tingkat melampaui batas. Karena ada orang berdosa tapi tidak melampaui batas, yaitu orang-orang yang berdosa lalu bertaubat. Nah, adapun orang-orang yang berdosa dilanjutkan lagi, diteruskan lagi sampai dosa itu bertahun berdarah daging dalam dirinya. Ini berdosa dan melampaui batas. Seorang pendosa dinamakan tidak melampaui batas kalau dia bertaubat. Dan pendosa yang tidak segera bertaubat namanya melampaui batas. Dalilnya Allah berfirman, "Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun." Siapapun yang tidak bertaubat atas dosa-dosanya, maka merekalah zalimun, orang-orang yang telah menganiaya diri sendiri. Artinya orang yang telah melampaui batas. Jadi Allah berfirman pada ayat 53 surat Az-Zumar, kata Imam Syaukani rahimahullahu taala, tidak ada ayat dengan kandungan optimisme terbesar bagi para pendosa melebihi ayat 53 surat Az-Zumar itu. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, kabarkan kepada semua hamba-hamba yang berdosa. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Melampaui batas, namun Allah mengatakan hambaku. Itu luar biasa sekali. Jadi Allah nggak cuma mengatakan hamba-hamba melampaui batas, tetapi Allah mengatakan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Mereka melampaui batas, namun Allah tetap menghubungkan mereka dengan dirinya. Hambaku. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Perhatikan dalam ayat ini, Allah berikan harapan ampunan kepada orang yang tidak sekedar berdosa tapi melampaui batas dalam dosa. Maka di antara amal saleh yang sangat agung, ketika Anda membawa harapan ampunan ini kepada pelaku dosa yang telah berputus asa karena dosa.
Karena jamaah sekalian, orang-orang yang telah berlarut-larut dalam dosa, rata-rata putus asa dari ampunan. Rata-rata. Mereka mengatakan, sudahlah, sudah terlanjur. Tuh. Sudahlah, memang ini sudah nasib saya. Orang-orang yang telah berlarut-larut di dalam dosa, putus asa dari ampunan Allah. Maka amal terbaik, amal teragung untuk antum, saya dan siapapun orangnya, bawalah harapan ampunan itu kepada mereka yang telah berputus asa. Sebagaimana Allah lakukan dalam ayat ini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa jami'an, semuanya. Kata ulama-ulama kita, kalau ada satu kata yang harus ditulis dengan tinta emas, kata tersebut adalah jami'an dalam ayat ini. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa jami'an, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun, ar-rahim, dia pula yang maha penyayang. Penulis dalam buku ini mengutip ayat 49 dalam surat Al-Hijr. Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Wahai Muhammad, kabarkan kepada semua hamba-hamba. Dalam bahasa Arab, kabar adalah khabar. Tapi kabar dalam bahasa Arab juga an-naba. Kabar juga. Hal, kabar juga. Tetapi an-naba adalah kabar besar. Kalau kabar-kabar kecil, kabar-kabar biasa, itu tidak dinamakan an-naba. Tapi sebuah berita besar tidak dinamakan khabar, itu dinamakan dengan an-naba. Allah berfirman, wahai Muhammad, Nabi, sampaikan an-naba, berita besar, ibadi, kepada hamba-hamba. Anni anal ghafurur rahim, bahwa sesungguhnya aku, anal ghafurur rahim, akulah yang maha pengampun, dan akulah yang maha penyayang. Jadi Allah sebutkan dua taukid. Pertama inni. Yang kedua pengulangan dhamirul fasal. Anni inni anal ghafur. Ini dalam bahasa Arab satu susunan yang sangat kuat. Susunan kata seperti ini tidak boleh lagi membuat kita ragu. Jadi sudahlah susunan katanya menggunakan dua kata penguat, ditambah lagi Allah berfirman Nabi, sampaikan berita besar. Mayoritas Al-Quran menyebutkan Al-Ghafur bersamaan dengan Ar-Rahim. Karena Allah Azza wa Jalla, meski kadang-kadang Allah mengampuni dengan keadilan, tapi Allah lebih sering mengampuni dengan kasih sayang. Baik. Seorang pelaku pencurian tertangkap dan terbukti secara syar'i, akhirnya tangannya dipotong. Bukankah pemotongan tangan itu sekaligus menghapuskan dosanya? Iya, ini namanya dosanya hapus oleh keadilan. Tapi apakah Allah mengampuni dosa
Kalau ada keadilan, jawabannya tidak. Maka mayoritas Al-Quran menyebutkan Ghafur bergandengan dengan Ar-Rahim. Begitupun di dalam hadis, karena Allah Azza wa Jalla lebih sering mengampuni dengan kasih sayang, bukan dengan keadilan. Jamaah sekalian yang saya hormati, saya lihat penafsiran Al-Ghafur yang sangat indah ditulis Imam Ghazali dalam kitab Al-Maqsadul Asna. Beliau mengatakan Al-Ghafur alladhi yasturul uyub fayudhirul jamil. Al-Ghafur artinya bahwa Allah menutupi kesalahan seseorang dengan cara Allah menonjolkan kebaikannya. Allah menutupi keburukan dan aib seseorang dengan cara Allah memperlihatkan keindahan dan kebaikannya. Saya dan Anda ini kan banyak, kita semua penjahat. Tapi walau kita punya banyak kejahatan, kebaikan-kebaikan inilah yang Allah perlihatkan. Saya jahat tapi Allah perlihatkan saya seorang guru ngaji. Anda seorang munafik tapi Allah perlihatkan Anda sebagai orang yang beriman. Itulah Al-Ghafur yang maha menutupi kesalahan dengan memperlihatkan kebaikan. Sehingga yang nampak dari saya dan dari Anda adalah kebaikan-kebaikan itu, sehingga tidak lagi orang berpikir untuk mencari-cari kejahatan saya, karena Allah telah menampilkan kebaikan yang membuat orang tidak berpikir lagi tentang kesalahan saya. Antara kita dengan istri, kita banyak kesalahan. Boleh jadi kalau kesalahan kita terbongkar untuk istri, jam 9 malam ini perceraian resmi. Tapi jemaah sekalian, apa yang terjadi? Kesalahan-kesalahan kita tidak sekedar ditutupi oleh Allah, lalu menjadi rahasia, tapi Allah menutupinya dengan kebaikan. Sehingga kebaikan inilah yang nampak oleh istri kita. Oh, suamiku baik sekali. Suamiku perhatian sekali. Suamiku tanggung jawab sekali. Allah perlihatkan kebaikan Anda agar orang tidak lagi berpikir membongkar, mencari-cari kesalahan Anda. Itulah Al-Ghafur yang maha menutupi kesalahan dengan memperlihatkan kebaikan. Abu Bakar radhiyallahu anhu, apakah beliau punya dosa? Pasti. Pasti beliau punya dosa. Tapi Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kebaikan yang luar biasa dari Abu Bakar, sehingga tertutuplah pikiran semua manusia untuk mencari-cari kesalahan Abu Bakar. Jemaah sekalian dengar, tidak ada orang yang mencari-cari kesalahan Anda kecuali kalau Anda punya kebiasaan mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau Anda tidak mau, ada intel-intel yang mencari-cari kesalahan Anda, kalau begitu Anda pun jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Diamlah. Hentikan semua kesalahan yang terjadi pada Anda dan tidak terbongkar melalui Anda. Jemaah sekalian, penulis dalam menafsirkan Al-Ghafur, beliau berkata, "Alladzi lam yazal yaghfiru adh-dhunuba wa yasturuha wa yughattiha, fala yakshifu amra al-'abdi li khalqihi wa la yahtiku sitrahu bil 'uqubah allati tushahhiru fi 'uyunihim."
Al-Ghafur artinya bahwa Allah senantiasa dan terus-menerus menutupi kesalahan-kesalahan hamba. Sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak Allah bongkar. Tidak Allah perlihatkan. Itulah Al-Ghafur. Menutupi kesalahan sehingga tidak terbongkar. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, apa ibadah-ibadah Anda yang berhubungan dengan nama Allah Al-Ghafur? Yang pertama, mahma azumat dzunubul insan fa inna sa'ata maghfiratillahi wa rahmatihi a'zam. Hendaklah menjadi satu keyakinan bahwa sebesar apapun dosa seorang hamba, namun ampunan Allah jauh lebih besar. Tapi ini bukan untuk Anda. Kecuali kalau Anda akan berputus asa. Maksud saya begini, sebagian orang, bukan sebagian, banyak orang menjadikan ampunan yang luas itu menjadi pintu menuju dosa. Allah Maha Pengampun, sudah, makan saja riba. Allah Maha Pengampun. Mereka menjadikan ampunan Allah pintu menuju kejahatan. Kenapa mereka berberani dengan kejahatan? Karena mereka yakin Allah Maha Pengampun. Maka saya katakan, sebesar apapun dosa seseorang, namun ampunan Allah jauh lebih besar. Tetapi ini untuk orang lain. Jangan berikan untuk diri Anda. Sekiranya hal ini akan menghasilkan keberanian Anda melakukan dosa. Masalahnya begini. Kadang-kadang di depan mata kita ada orang yang melakukan dosa. Dan kita-kita yang ngaji ini melihat dosa bid'ah, dosa yang super besar. Tidak salah. Memang demikian adanya. Karena bukan cuma bid'ah itu dosa besar, dia pun dosa yang terus-menerus dilakukan dengan rasa bahwa ini kebaikan. Tapi maksudnya jemaah sekalian, ketika Anda melihat seorang pelaku bid'ah, apakah Anda melihatnya hancur? Oh, ini orang neraka sudah. Anda nggak boleh seperti itu. Sebesar apa dosa di depan mata Anda, ampunan Allah jauh lebih besar dari itu. Jadi meskipun ini imamnya ahli bid'ah, ampunan Allah masih jauh lebih besar daripada dia punya bid'ah. Jadi berhati-hatilah terhadap kisah Nabi SAW, bahwa kata Nabi kita ada dua orang yang bersahabat, yang satu orang baik dan yang satu lagi adalah jahat. Setiap kali teman yang baik bertemu dengan temannya yang jahat, selalu saja teman yang jahat ini sedang berdosa. Kewajiban seorang teman memberikan nasihat. Sekali disampaikan nasihat, diabaikan. Kedua kalinya nasihat disampaikan, diabaikan. Untuk ketiga kalinya dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah enggak mengampuni. Keduanya meninggal, kemudian Allah mempertemukan keduanya. Allah bertanya, man zalladhi yata'alla alayya alla aghfira lahu? Siapa yang bersumpah bahwa aku tidak mengampuninya? Sahabat yang baik mengatakan saya. Allah berfirman, qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak.
dosanya ku ampuni dan amalmu aku hapus. Jadi meski Anda sangat baik, Anda baik, namun Anda nggak boleh melihat orang-orang yang berdosa telah hancur. Ini orang-orang telah binasa. Karena meskipun dosa mereka sangat besar, ampunan Allah jauh lebih besar juga. Nah, ini berlaku untuk semua orang. Pezina dosanya besar, ampunan Allah lebih besar. Begitu juga dengan pelaku-pelaku bidah. Anda harus adil juga. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkesimpulan, pendapat yang lebih kuat bahwa Allah mengampuni dosa pelaku bidah. Memang ada segelintir orang, segelintir ulama yang mengatakan tidak ada ampunan Allah untuk pelaku bidah. Karena dia meninggal tanpa taubat. Akan tetapi jamaah sekalian, Allah ampuni dosa seseorang tidak selamanya dengan taubat. Terkadang Allah mengampuni seseorang karena kebaikan-kebaikan yang banyak. Terkadang Allah mengampuni seseorang karena doa orang-orang yang saleh untuk mereka. Terkadang Allah mengampuni seseorang karena sakit dan musibah yang dia jalani di atas kesabaran. Betul pelaku bidah ini nggak bertaubat. Tapi siapa yang mengatakan dosa hanya diampuni oleh Allah dengan taubat? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan ada 10 cara Allah mengampuni dosa seseorang. Antara lain apa yang tadi kita jelaskan. Terkadang Allah mengampuni seorang dengan taubat. Atau terkadang Allah mengampuni seseorang dengan hasanatin ma'iyah. Dengan kebaikan-kebaikan penghapus. Kebaikan-kebaikan yang menghapuskan dosa. Terkadang Allah hapuskan dosa seseorang disebabkan karena istighfar. Terkadang disebabkan karena musibah. Terkadang disebabkan karena himpitan kubur. Terkadang disebabkan karena syafaat. Terkadang disebabkan karena doa anak-anak dan orang-orang yang saleh. Dan yang terakhir Allah mengampuninya nanti disebabkan karena huru-hara pada saat penghitungan amal. Ternyata huru-hara penghitungan amal nanti itu menghapuskan dosa orang-orang yang beriman juga. Jadi kita sepakat bahwa bid'ah adalah dosa. Bahkan dalam catatan Imam Ibnu Qayyim, bid'ah lebih berbahaya daripada dosa besar. Sehingga dalam urutan beliau, dosa paling besar adalah syirik dan kufur, yang kedua adalah bid'ah, yang ketiga adalah dosa besar. Tapi jamaah sekalian, meski bid'ah dosa yang sangat besar, tetap Anda tidak boleh melihat pelaku bid'ah telah binasa. Karena sepanjang bid'ah itu dosa, bukan kekufuran, berarti ampunan Allah ada untuk mereka. Saya khawatir kalau sampai-sampai di antara kita ada mengatakan pelaku orang dosa besar, pelaku bid'ah ini tidak diampuni Allah lagi. Kalau sampai ucapan seperti ini muncul, kita khawatirkan cerita yang tadi. Nanti Allah pertemukan Anda dengan pelaku bid'ah. Allah katakan, ku hapus dosanya, ku ampuni dosanya, dan ku hapus kebaikan. Selesai urusan. Makanya sekali lagi, di depan Anda pelaku zina bahkan pelacur, tetaplah harapkan ampunan untuknya. Di depan Anda ada orang-orang yang masih melakukan bid'ah, tetaplah melihat ada ampunan Allah untuknya. Karena pada saat Anda tidak melihat seseorang ada dalam ampunan Allah, dikhawatirkan itu justru akan bahaya yang sangat besar dari bagi Anda.
Coba sekalian yang saya hormati, Allah berfirman, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sesungguhnya Allah maha luas ampunannya. Maha luas ampunannya. Apa arti maha luas? Artinya ampunan itu bukan cuma untuk dua orang. Artinya ampunan itu bukan cuma untuk 10 orang. Bahkan mohon maaf, mohon tidak baper. Bahkan ampunan itu enggak cuma untuk yang ngaji-ngaji. Semua orang yang tidak kufur, mereka ada di dalam ampunan yang sangat luas. Jadi kalau Anda membatasi ampunan Allah itu untuk fulan, setidaknya untuk yang ngaji, ampunan Allah itu sempit sekali. Pelaku-pelaku kufur, pelaku-pelaku dosa syirik besar, mereka yang keluar dari ampunan. Selain mereka, semuanya ada dalam ampunan Allah. Maka Allah berfirman, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya. Maha luas karena semua pendosa ada dalam ampunan itu kecuali dosa kufur dan dosa syirik. Syirik besar. Tentu termasuk syirik kecil juga. Coba sekalian yang saya hormati, poin yang kedua, tadi ini sudah disampaikan. Poin yang ketiga, penulis berkata, tidak boleh seseorang memasuki dosa melalui pintu ampunan Allah. Jadi jangan karena Allah Maha Pengampun, lalu Anda menemukan jalan untuk berdosa. Jangan. Karena dalam surat Taha Allah berfirman, "Inni laghaffarun wa inni laghaffarun liman taba wa amila salihan tsumma ihtada." Aku memang Maha Pengampun, tapi bagi orang yang bertaubat, beramal saleh, lalu mereka hidup sepenuhnya di atas hidayah. Jadi Allah tidak memberikan ampunan itu bagi pendosa, tapi bagi orang yang bertaubat. Yahya bin Mu'az, beliau seorang tabi'in, beliau mengatakan, di antara bentuk ketertipuan, berbeda antara bodoh dengan tertipu atau sama? Berbeda enggak tuh? Berbedalah. Mana yang lebih buruk antara tertipu dan bodoh? Orang yang tertipu lebih buruk. Karena dia enggak bodoh namun tertipu. Nah, kata Yahya bin Mu'adz, di antara bentuk ketertipuan bahwa seseorang ingin ampunan namun dengan dosa yang masih berjalan. Dia menginginkan surga tapi dengan amalan-amalan penghuni neraka. Ini tertipu. Saya ingin diampuni tetapi dosa enggak berhenti. Anda tertipu. Saya ingin surga tetapi perilaku adalah perbuatan penghuni neraka. Ini orang yang tertipu. Jadi oleh sebab itu, meski Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, namun tidak berarti ampunan Allah itu menjadi jalan, menjadi pintu, menjadi keberanian untuk melakukan dosa. Perhatikan dalam surat Thaha tadi ayat 82, Allah mensyaratkan 4 hal untuk mendapatkan ampunan. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Dan aku akan mengampuni dosa-dosa liman taba.
Orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila salihan, beramal saleh, summa ihtada, dan selanjutnya hidup di atas petunjuk Allah. Ini 4 syarat. Dalam ayat lain surat An-Naml Allah berfirman, illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Baddala husnan ba'da su'. Dia mengubah keburukan menjadi kebaikan. Tadinya buruk, tadinya jahat. Kemudian ia mengubah keburukan dan kejahatan menjadi kebaikan. Nah, terhadap orang seperti ini, fa inni ghafurur rahim, sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi Allah ingin agar kita faham, meski ampunannya sangat luas, tapi hanya bagi orang yang bertaubat dan sungguh-sungguh di dalam taubat itu. Adapun orang yang tidak bertaubat, ampunan itu tidak akan diberikan. Jemaah sekalian yang saya hormati, orang-orang munafik, mereka tidak memenuhi syarat untuk diampuni. Artinya, mereka berada dalam kejahatan, tapi mereka tidak berjuang melepaskan kejahatan itu dan mengubahnya jadi kebaikan. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Sama saja bagi orang munafik ini Muhammad. Kau istighfar atau kau tidak istighfar, Allah tidak akan mengampuni mereka. Kau istighfar untuk mereka atau kau tidak istighfar, tidak ada ampunan untuk mereka. Subhanallah. Istighfar Rasulullah kepada seorang munafik, Allah tegaskan, aku enggak terima. Kenapa demikian? Karena munafik tersebut tidak melepaskan kejahatan dan berjuang menjadi baik. Sehingga kalau orang munafik ini melakukan kejahatan dan tetap dalam kejahatan, istighfar Rasulullah sekalipun tidak menjadi ampunan untuk mereka. Ayat ini tentang Abdullah bin Ubay. Surat Al-Munafiqun, subhanallah jemaah sekalian. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang orang-orang munafik mencapai 300 ayat dalam 17 surat. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim mengatakan, nyaris di setiap surat ada pembicaraan tentang orang munafik. Maka dalam penelitian sebagian ahli, ayat-ayat tentang orang munafik mencapai 300 ayat dalam 17 surat. Nah, surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiqun, diturunkan oleh Allah selesai perang Bani Mustalik. Ya. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul, beliaulah yang menjadi pembicaraan utama dalam ayat. Abdullah bin Ubay dikatakan, wahai Abdullah bin Ubay, jumpailah Rasulullah, mintalah supaya dia istighfar untuk kamu. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, lawaw ru'usahum. Ternyata Abdullah bin Ubay menolak, saya tidak butuh istighfarnya beliau. Maka Allah mengatakan, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Muhammad, istighfarmu tidak akan menjadi ampunan bagi orang munafik. Karena mereka tidak mau menanggalkan kemunafikan. Ini berarti jemaah sekalian, ampunan yang maha luas
tidak akan sampai kepada orang-orang yang belum melepaskan dosa. Lepaskan dosa melalui taubat yang jujur, maka Anda akan dapatkan ampunan tersebut. Tapi bahwa Anda tidak melepaskan dosa, ampunan yang luas itu tidak akan sampai kepada Anda, meski yang memintakan ampun untuk Anda adalah Rasulullah SAW. Ya, kita kumandangkan azan. Ya, kita tambahkan sedikit lagi. Pelaku dosa yang wafat dengan dosanya, artinya belum bertaubat. Semisal berita yang sering terjadi, seseorang berzina, sebelumnya minum obat-obat penguat. Ternyata jantungnya terganggu dan meninggal dalam keadaan berbuat zina. Jamaah sekalian yang saya hormati, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar tidak menjadi kafir. Berbeda dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah berseberangan dengan Khawarij. Pelaku dosa besar, meski dia meninggal tanpa taubat, beliau tetap sebagai ahlul iman. Beliau tidak menjadi kafir dengan dosa besar. Sehingga beliau tetap ahlul maghfirah. Beliau tetap orang-orang yang diharapkan mendapatkan ampunan. Adapun memastikan, jangankan pelaku dosa besar, orang sesoleh apapun tidak boleh dipastikan diampuni oleh Allah. Misalnya seorang kawan kita soleh sekali, oh ini sih 100% diampuni, nggak boleh. Apalagi pelaku dosa besar. Maka kalau ada orang-orang saleh meninggal dunia, kita optimis beliau ke surga. Tapi kalau ada pelaku dosa besar meninggal, kita khawatir dia ke neraka. Khawatir. Jangan memastikan seperti orang-orang Khawarij. Jemaah sekalian, oleh karena Allah Azza wa Jalla Al-Ghafur, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan doa kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu agar dibacakan menjelang salam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menganiaya, menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada ampunan untuk dosa-dosa itu kecuali darimu. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunilah aku dengan ampunan darimu. Warhamni, dan sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Karena engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Begitupun kalau ada orang yang meninggal dunia, kita pun mendoakan sesuatu yang paling dibutuhkan oleh si jenazah. Apa itu? Ampunan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, dan selanjutnya. Ya, demikian kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada dua pertanyaan terkait dengan kurban. Pertanyaan pertama, haruskah tukang jagal korban
menyebutkan satu persatu nama mudahhi, nama pengorban. Allahumma hadza an fulan wa fulan wa fulan, di absen sampai 7. Setelah itu bismillah Allahu akbar. Itu bukan hukumnya wajib. Dan tidak ada yang mengatakannya wajib. Nomor 2, si tukang jagal bahkan tidak wajib meniatkan namanya satu persatu. Wajib menyebut namanya? Tidak. Wajib meniatkan nama-namanya? Tidak. Yang wajib berniat dalam hal ini adalah pengorban, wajib berniat ini korban atas namaku. Begitu Anda serahkan, Anda niatkan, sudah sah. Tapi kalau si tukang jagal menyebutkan nama para pengorban, kata Imam Az-Zarkashi, fahasanun, itu sesuatu yang baik. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau namanya disebut satu persatu, fahaza afdal, ini lebih utama. Dengan demikian, penyebutan nama pengorban hanya keutamaan, bukan kewajiban. Kalau disebutkan namanya itu lebih baik, karena Nabi pun menyebutkan namanya saat menyembelih korban. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Beliau menyebutkan namanya. Artinya itu perbuatan beliau secara langsung, tapi beliau tidak memerintahkan. Sekiranya beliau melakukan penyembelihan menyebutkan nama, kemudian ditambah dengan perintah, hukumnya akan menjadi wajib. Tapi bahwa penyebutan nama hanya dari perbuatan beliau saja, bukan dari perintah, maka hukumnya hanya sekedar baik, afdal. Tapi kalaupun pengorban si tukang jagal tidak menyebutkan nama satu persatu, sah. Bahkan kalaupun dia tidak meniatkan nama itu satu persatu, sah. Karena yang wajib berniat korban adalah pemilik hewan saat menyerahkannya kepada panitia. Bolehkah saya berhutang untuk berkorban? Hampir mirip dengan pertanyaan yang kedua ini. Saya punya hutang, apakah saya berkorban dulu baru bayar hutang atau sebaliknya? Dalam kondisi hutang itu, jadi begini, haruskah saya berkorban atau bayar hutang? Kesan kita secara umum ini orang yang kesulitan. Sebab kalau dia orang yang berkelapangan, dia pasti mampu dua-duanya. Tapi bahwa dia hanya mampu salah satunya, berarti dia orang yang dalam kesulitan. Mana yang utama? Ingat, mana yang utama? Jadi bukan soal wajib, tapi soal utama. Yang utama, bayarkan hutang dan tunda korban. Tunda tahun depan. Ini yang utama. Ya, tapi kalau misalnya saya korban dulu. Korban Anda tetap sah, tapi Anda mengabaikan yang lebih utama. Tentu jemaah sekalian, mengabaikan yang lebih utama berarti mengabaikan pahala yang lebih besar. Berkorban adalah pahalanya besar, tapi sekiranya Anda mendahulukan hutang, itu jauh lebih besar lagi pahalanya. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi
Kalau dua hal ini memang sebuah pilihan, hutang, korban, dia nggak bisa dua-duanya, salah satunya saja. Ini menunjukkan orang yang kesulitan. Maka yang utama, hutang dulu baru korban. Nah, saya ingin sampaikan nasihat juga. Sebelum Anda berhutang, cobalah melakukan perhitungan waktu. Jadi jangan berhutang jelang Lebaran Haji. Kalau mau berhutang bulan Muharram berhutang. Bulan Safar, Rabiul Awal. Tapi kalau udah dekat bulan Zulhijjah, Anda berhutang juga, Anda sedang mempersulit korban bagi diri sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, ada pertanyaan lain? Ya. Iya. Bukan mendiamkan. Ada perzinahan didiamkan, tidak. Tapi ditutupi. Bagus pertanyaan ini, jadi tidak salah paham. Jadi kalau terjadi perzinahan, semisal Anda adalah saksi. Kewajiban Anda dalam hal ini dua. Nasihati yang bersangkutan tetapi rahasia. Berarti Anda dua dapat pahala. Anda dapatkan dua pahala. Pahala pertama, pahala nasihat. Pahala yang kedua, rahasia. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah mengekspos. Oh, si fulan begini. Mengekspos itu nggak boleh. Yang wajib Anda lakukan secara langsung, jumpai tersangka, jumpai pelaku, katakan, untuk apa kamu berzina seperti itu? Kamu berkhianat. Jadi bukan didiamkan, tapi jumpai dan sampaikan nasihat secara langsung antara Anda dengan dia. Jadi jangan diekspos. Hazzan al-Aslami dalam hadis tadi, dia melapor. Dan dilaporkan kepada penegak hukum. Sehingga kejahatan zina Ma'iz bin Malik bagaimanapun kemudian terekspos. Maka Nabi mengatakan, kenapa tidak dirahasiakan? Maksudnya, nasihati secara langsung, nggak perlu dilaporkan supaya tidak terekspos. Kemudian keterangan yang mengatakan, kalau ada seorang pelaku zina, dan orang lain semuanya diam, maka akan terjadi hukuman kepada 40 rumah. Kanan, kiri, muka, belakang. Kita tidak temukan keterangan 40 rumah tersebut. Tapi bahwa akan timbul hukuman Allah itu jelas. Karena apabila satu dosa telah diketahui oleh semuanya, dan mereka tidak menghentikan, tentu mereka semua akan mendapatkan hukuman. 40 rumah tidak. Yang mendapatkan hukuman semua orang yang mengetahui dosa lalu memilih diam. Walaupun rumahnya yang ke-60 rumah, tapi dia tahu dosa dan dia memilih diam, dia akan mendapatkan hukuman. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.